السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيق وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم على آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، أيها الطلاب الأحباء، alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu, di mana majelis ilmu adalah majelis yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga majelis ilmu adalah raudhun min riyadul jannah, taman di antara taman-taman surga, dan majelis ilmu adalah majelis yang akan memudahkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka talabul ilmi, maka Allah akan mudahkan baginya masuk ke dalam surganya. Selama kita berjalan di jalan Allah dalam rangka talabul ilmi litafaqquh fid din, maka selama itu pula kita berada di jalan Allah, dan Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke dalam surganya. Amin. InsyaAllah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan dari kitab Syarah Hilyah, kitab Hilyatul Talabul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah menjelaskan, yastafadu annaka la yanbaghi an tajlisa lil mubtadi' wa in kanat bid'atuhu haqiqatan ka bid'atil asy'ariyah. Jadi judulnya perlu dicatat, menjauhi majelisnya ahlul bid'ah. Jadi materinya menjauhi majelisnya ahlul bid'ah. Kenapa demikian, khawas kalian? Karena yang namanya syubhat, ini adalah terus menyambar-nyambar dalam hati manusia. Dan beliau menjelaskan bagaimana dari Imam Malik rahimahullah, qala yu'khadul ilm an arba'in. Ilmu ini tidak boleh diambil dari 4 golongan. Yang pertama adalah safihun yu'lanu as-safah. Orang yang jahil, safih, jamaknya sufaha, yang jelas-jelas dia ini orang bodoh, maka enggak boleh diambil ilmunya. Meskipun dia itu orang yang familiar, orang yang viral di sosial media, maka enggak boleh kita mengambil ilmunya hanya karena followersnya itu yang sampai ribuan bahkan jutaan. Ini kalau jelas-jelas dia bodoh, jahil, enggak pernah ngaji, enggak pernah mondok, tiba-tiba langsung ceramah, masuk ke sosial media atau ke televisi, enggak boleh kita ambil ilmu. Itu yang pertama. Kemudian beliau Imam Malik mengatakan kembali, wa in kana aran nas, meskipun manusia, wa in kana arwan nas, meskipun dia ini orang yang paling banyak
meriwayatkan dari beberapa kalam manusia, banyak menceritakan, ya. Wa sahibu bid'atin yad'u ila hawa, ya. Dan yang kedua adalah pelaku bid'ah yang mengajak kebid'ahannya ini ke dalam, ya, ke hawa nafsunya, ya. Jadi kebid'ahannya ini mengajak manusia mengikuti hawa nafsunya. Ini tidak boleh, ya. Orang pelaku bid'ah yang jelas-jelas yaitu tidak melakukan apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan fitnah sekarang ini dengan beberapa majelis, gitu ya. Jadi majelis salawat, majelis Rasul dan sebagainya. Ini kan banyak sekali pengikutnya, follower. Maka dia akan mengajak ke hal nafsunya, maka tidak boleh kita mengambil ilmu atau bermajlis bersama mereka. Kemudian yang ketiga, wa man yukadzibu fi haditsin nas. Dan orang yang sering berdusta, ya. Ketika bicara dia seringnya berdusta. Dia sering menebarkan berita-berita hoax, ya. Maka ini tidak boleh diambil ilmu. Wa in kunta la atahaffu fi hadithi. Meskipun engkau tidak langsung menjumpai dalam hadisnya atau ucapannya. Kemudian wasalih abid fadil idza kana la yakhfat ma yahdutsu bihi. Dan yang keempat yang tidak boleh diambil ilmunya, kata Syekh Bakar Abu Zaid, adalah seorang, ya, orang yang salih, ya. Orang yang salih, ahli ibadah, memiliki beberapa keutamaan, tetapi dia itu tidak menghafal satupun dari ayat maupun hadis ataupun yang dia ucapkan, ya. Jadi ini potensi besar tentang ilmu agama ini akan dijadikan candaan. Ilmu agama itu hanya akan menjadikan perbincangan semata tanpa adanya dasar hukum yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah. Jadi ada 4 golongan yang tidak boleh diambil ilmunya. Yang pertama adalah orang yang benar-benar jahil, ya. Jadi jelas kejahilannya, kebodohannya, meskipun banyak manusia yang meriwayatkan darinya. Kemudian pelaku bid'ah yang mengajak ke bid'ahnya itu dengan kepada hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, orang yang sering berdusta, ya, sering menebarkan berita-berita hoax pada manusia. Dan yang keempat adalah orang yang salih, ahli ibadah, tetapi dia tidak menghafal satupun dari apa yang dia bicarakan ataupun yang disampaikan. Jadi sekali lagi, dalam menuntut ilmu itu tidak mudah. Yang penting kan saya ngaji daripada nggak ngaji, nggak boleh. Yang penting kan saya menghafal Quran daripada nggak hafal sama sekali. Jadi nggak boleh statement ataupun pernyataan seperti itu. Fa ayyuhat talib, kata beliau, maka wajibnya, ya wahai para talib penuntut ilmu, idza kunta fi sa'ati al-ikhtiyar, jika engkau memiliki, ya, keluasan untuk bisa memilih majelis tadi, fala ta'khud anin mubtadi', tidak boleh kalian itu mengambil ilmu dari ahlu bid'ah, ya. Seperti apa? Beliau seperti bid'ahnya orang-orang Rafidhi, ya, orang-orang Syiah Rafidhah, ya, yang mereka ini dinamakan Rafidhah, Rafidhi ini karena mereka yarfudhu anis sahabah. Mereka ini menolak sahabat Abu Bakar, mereka menolak sahabat Umar, mereka menolak sahabat Utsman, ya, dan kecuali yang mereka tidak tolak itu diambil dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Ini enggak boleh kita mengambil ilmu dari ahlul bid'ah seperti orang Syiah Rafidhah, ya. Dari Syiah Rafidhah itu yang mereka itu sampai berlebih-lebihan, ya, mengkultuskan sahabat Ali. Bahkan dalam syahadatnya atau mengumandangkan adzannya aja beda syahadatnya. Asyhadu anna Aliyya hujjatullah. Aku bersaksi bahwa Ali itu sebagai hujjatullah. Ini jelas berbeda dengan syahadatnya kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kalangan ahlul bid'ah yang tidak boleh kita ambil ilmunya, tidak boleh kita menghadiri majlisnya,
seperti Khariji, ya, orang-orang Kharij. Ya. Jadi orang-orang Kharij yang mereka ini selalu, ya, melakukan pergerakan-pergerakan underground, ya. Jadi terus untuk mengkudeta pemerintah yang sudah sah, kemudian melakukan demo-demo, ya. Artinya mereka selalu mengumbar aib, menjatuhkan martabat pemerintah. Ya. Ini adalah tradisi-tradisi daripada orang-orang Khawarij. Bagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, beliau ini ya terkena dampaknya daripada orang-orang Khawarij sampai beliau ini mati syahid terbunuh. Begitu juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau ini pun juga mati syahid, ya, terbunuh di tangan orang-orang Khawarij. Ini bahayanya, ya. Jadi mereka ini mudah, ya. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja orang Khawarij mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah wahai Muhammad kepada Nabi Muhammad, ya. Kemudian kepada sahabat Utsman bin Affan pun berani orang-orang Khawarij yang mereka ini selalu menentang pemerintah yang sah, menentang para pemimpin karena mereka ini tidak paham ilmu. Sehingga begitulah dakwah mereka ya mudah untuk mengatakan suatu perkara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, kemudian mudah mereka untuk mengatakan hadza tauhid. Ini adalah tauhid. Kemudian mudah juga mengkafirkan, ya. Mudah mengkafirkan para pemimpin atau pengikutnya yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka berdalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka ini adalah orang-orang kafir. Ya, mereka adalah orang-orang fasik dan orang-orang zalim. Ini cara pandangnya orang-orang Khawarij. Mereka ini mudah mengkafirkan seseorang kalau tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal yang dimaksud dengan kekafiran di sini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhuma, kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam. Ya. Ini bahayanya kalau kita ini terbuai dengan orang yang dia ini sudah hafal Quran, sudah hafal sekian ribu hadis, tapi pemahamannya adalah pemahaman Khawarij yang mudah, ya, untuk melakukan, ya, mengkudeta pemerintah, kemudian menghajar pemerintah, kemudian dia mudah untuk memberontak kepada pemerintah. Maka hendaknya kita jauhilah orang-orang seperti ini, ya. Yang pertama kita menjauhi al-bidah seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka itu menolak sahabat Abu Bakar dan Umar. Kata orang Syiah itu taghut. Taghut hadhihi ummah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Bahkan orang Syiah ini mengatakan kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha yang mendapatkan gelar apa nama laqabnya, Humairah, ya. Itu Humairah ini kata orang-orang Syiah diambil dari kata himar, ya. Ism tasgirnya himar itu adalah Humairah. Ini waliyadu billah kekufuran. Orang-orang Syiah jelas mereka sangat membenci sahabat Abu Bakar, membenci sahabat Umar, membenci sahabat Abu Hurairah yang sudah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaiknya kita tinggalkan, ya, majelisnya orang-orang Syiah Rafidhah, ya, kemudian meninggalkan, ya, majelisnya orang-orang Khawarij dan juga meninggalkan majelisnya orang-orang Murji'i, ya, orang-orang Murji'ah. Bagaimana pemahaman, ya, orang-orang Murji'ah itu? Kata mereka al-imanu la yadur. Jadi iman ini tidak akan membahayakan, tidak akan berpengaruh dengan amal perbuatan manusia. Misalkan begini, ya, ketika ada orang yang mencuri, ya, pas dia nggak ada uang jajan, ya, kemudian ia mengambil, ya, uang temannya dengan mengatakan kan nggak apa-apa, yang penting saya sudah ngaji, yang penting saya sudah sholat, jadi iman saya akan stabil, tidak akan berpengaruh dengan perbuatan saya. Itulah salah satu contoh konsep pemikiran orang-orang Murji'ah, yang mereka itu mengatakan dia mau zina, dia mau minum khamar, mau mabuk, dia mau judi,
Pokoknya imannya stabil kata mereka. Maka inilah bid'ahnya orang-orang Murji'ah. Ya. Kita nggak boleh menghadiri majelisnya tadi ya orang Syiah, orang Khawarij, orang Murji'ah, Al-Qadari ya, atau orang-orang Qadariyah dan lain sebagainya. Ya. Dari yang mana orang-orang Qadariyah ya, ini beda dengan beberapa pemahaman-pemahaman yang lainnya bahwasanya ya ada yang manusia ini ya, ada Qadariyah, ada orang-orang Jabariyah ya. Kalau Jabariyah itu ya, manusia ini seperti wayang gitu. Tahu wayang? Ya. Wayang itu sifatnya bagaimana? Wayang itu kalau tidak dijalankan oleh dalangnya bisa jalan nggak? Bisa gerak nggak? Nggak bisa. Sama ya. Jadi Jabariyah itu artinya orang-orang yang mengatakan bahwa manusia itu seperti wayang. Manusia ini tidak punya pilihan. Mau dia minum khamar kan ini Allah yang menjalankan saya. Mau dia judikan Allah yang menggerakkan hati saya. Mau dia itu ya beli togel misalkan. Kan Allah yang menggerakkan hati saya. Jadi nggak bisa. Orang Jabariyah ini manusia itu ya seperti wayang. Ya. Pada karwah yang jadi dia itu tidak punya pilihan. Maka jelas ini pemahaman yang sesat. Ya. Beda dengan orang Qadariyah. Lawannya daripada orang-orang Jabariyah. Ya. Jadi Qadariyah ini ya semua itu ada di tangan manusia. Allah nggak punya hak apa-apa. Allah nggak ikut andil dalam pergerakan saya. Ini sama dua-duanya tidak benar. Ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu wasatoh, pertengahan antara Qadariyah dan juga antara orang-orang Jabariyah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah manusia itu diberi masyiat. Tapi masyiah manusia, kehendak manusia itu yang mengendalikan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalian di sini ingin belajar ilmu agama di pesantren. Itu semua atas kehendak Allah. Kalau Allah nggak menghendaki kita belajar di pesantren, kita tidak akan bisa belajar di sini. Itu maksudnya. Jadi manusia ini punya pilihan. Manusia itu diberi kehendak. Manusia itu diberi akal pilihan. Tetapi semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kayak tadi, kita punya janjian sama orang lain gitu ya. Jadi sudah janjian. Qadarullah Allah nggak mengizinkan kita. Ya. Mungkin kalau kita jadi janjian sama orang tersebut, bisa jadi orang itu akan merugikan kita. Itulah yang dimaksud dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak manusia itu dikendalikan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au kuburi ya, atau ahli kubur ya. Yang mereka ini sedikit-sedikit ke kuburan ya. Ada masalah ke kuburan ya. Pengen nyari jodoh ke kuburan dulu ya. Pengen cepat pesugihan ke kuburan dulu. Maka nggak boleh kita mengambil ilmu dari orang-orang kuburi ya. Bahkan seringnya kita mendengar ya selawat tadi ya. Jadi minta duitnya, minta follows-nya. Ya, minta follows itu ke kuburan ya. Allahumma sahil lana ya. Sahil lana ya. Amrona, kemudian minta dia kertas mulusnya yang merah-merah itu ya. Jadi mereka bersolawat di kuburan ya. Jadi untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang yang sudah meninggal dunia ya. Kemudian minta kertas merah yang mulus-mulus katanya. Ini mintanya ke kuburan, bisa nggak? Orang mati dia dimintai uang ya. Kalau kayak gitu nggak usah kalian capek-capek kerja, lamar pekerjaan nggak punya uang, tinggal ke kuburan minta ya. Allahumma sahil lana ya Qudus ya hilana ya. Kemudian berikanlah ya, minta kertas ya merah yang mulus-mulus, nggak perlu kerja. Maka ini jelas ya, nggak boleh ya kita menghadiri majelisnya orang-orang yang memiliki pemahaman seperti itu ya. Jadi di Indonesia ini ya parah itu. Artinya sedikit-sedikit tur ya,
religi gitu ya. Jadi biar keren ya. Dinamakan tur religi. Kalau ziarah kubur kan nggak laku. Ya. Jadi dibuatlah biro untuk tur religi ke makam Wali Songo. Mereka nanti punya hajat minta kepada wali, ya. Bertawasul kepada orang-orang meninggal dunia. Maka jelasnya ini jelas perbuatan syiriknya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh kita mengambil ilmu dari orang-orang as-saghir, ya. Al-asagir yaitu ahlu bid'ah. Kemudian kata beliau, ya, wa hakadha fa innaka lan tablugha mablaqur rijal sahihul aqd fid din, ya. Oleh karenanya seseorang ini tidak akan dia itu mendapatkan agama yang benar, ya, yang kokoh, yang kuat, ittisalu billah, sampai kepada Allah, sahihun nadara, tafaqqahul athara ila bihajjil mubtadi'ah wa bid'ah, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu agama yang benar, supaya amal ibadah kita sampai kepada Allah, kita tinggalkan majlisnya ahlul bid'ah. Meskipun yang mengikuti, ya, sholawat itu sampai ribuan, sampai jutaan. Sekarang kan lagi viral, lagi ngetren. Sholawat sih, langsung yang datang dari mana-mana, satu provinsi, ya. Yang lebih parahnya setelah sholawat selesai tawuran. Ini yang lebih parahnya, yang udah sholawatan, udah joget-jogetnya, mabuk-mabukan, laki perempuan ikhtilat campur baur, diakhiri dengan tawuran. Ini mana ini sholawat yang dilakukan orang-orang jahil seperti itu. Jadi sekali lagi kita harus benar-benar mengambil ilmu agama Islam ini dari orang-orang yang sahihul fahm, orang yang memiliki pemahaman yang benar dan memiliki sumber yang jelas, gitu ya. Sumber yang jelas yang bersumber dari Alkitab, As-Sunnah, kemudian ijma' dan qiyas. Artinya mengikuti pemahaman para salafus salih. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa dhahirul kalam Syekh, dan nampak dari apa yang disampaikan oleh Syekh Bakar, kata Syekh Utsaimin, ya, annahu la yu'khadhu an sahibil bid'ah syai'un hatta fima la yata'allaqu bi bid'atihi, ya. Jadi tidak boleh mengambil ilmu dari kalangan ahlul bid'ah, ya. Pamasalan, misalnya, idza wajadna rajulan mubtadi'an, apabila seseorang ini menjumpai ahlul bid'ah, walakinnahu jayyid fi ilmi al-arabiyyah, tapi dia ini punya kelebihan dalam ilmu bahasa Arab. Misalkan dia sudah paham Jurumiyah, ya. Kemudian dia sudah mempelajari kitab Patronada, kemudian dia sudah ngelotok gitu alfiyah, ya, 1000 bait alfiyah. Jadi bukan dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan pun juga hafal. Tapi setiap hari dia bertawassul, ya, bijahin Nabi, dengan kemuliaan Nabi, ya. Wa narju bi syafaatihi, ya, tawassul Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah. Enggak pun. Jadi kita ini jangan terpesona ataupun kita tertipu orang-orang yang dia itu misalkan jago gitu ya, alfiyah sudah hafal, ya. Kemudian usul fikih juga dia, mantik juga sudah dikuasai, ilmu balaghah, nahwu sharaf juga di luar kepala. Kemudian orang ini takjub, ini masya Allah ilmunya. Tapi ternyata amal ibadahnya itu enggak benar, ya. Amal ibadahnya itu enggak ada sesuai dengan sunnah. Semuanya ini banyak, ya, amalan-amalan yang kecampur dengan bid'ahnya, ya. Maka orang seperti ini tidak boleh kita mengambil ilmu. Kenapa kita enggak boleh mengambil ilmu dari kalangan ahli bid'ah? Karena ada dua alasan, ya. Jadi alasannya, ya, alasannya kita tidak boleh mengambil dari kalangan ahli bid'ah, yang pertama ini akan adanya kerusakan, ya. Iqtiraruhu binafsihi, dia akan tertipu dengan dirinya sendiri, ya. Fayahsabu annahu ala haq, dan ia menganggap orang yang sudah memiliki kapasitas dalam ilmu, ya, disiplin ilmu tata bahasa, dia menganggap wah orang ini sudah benar. Masa dia sesat wong dia sudah hafal Al-Qur'an? Masa dia sesat dia hafal hadis? Ya, masa dia sesat dia hafal alfiyah? Jadi
yang namanya ilmu itu laisa bikathratir riwayah. Ilmu ini bukan karena dia sudah menghafal, sudah menguasai beberapa riwayat disiplin ilmu, bukan. Tapi kita lihat amaliyahnya itu benar apa tidak. Ya. Muwafaqan li sunnatin nabi atau mukhalafah. Jadi amal ibadahnya itu benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi atau dia itu menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Kalau jelas-jelas menyelisih, kita tinggalkan. Mau dia hafal ya mutun ya, mau dia hafal kaidah-kaidah, silakan ya. Karena itu kita akan menganggap orang itu di atas kebenaran ya. Kemudian yang kedua, kerusakan yang didapatkan kalau dia itu mengambil ilmu dari kalangan ahlul bid'ah, ala iktirarun nas bihi. Manusia ini akan tertipu ya. Haitsu yatawarada alaihi nas wa talabatul ilmi wa yatalaqawna minhu wal amila yufarriqu baina ilmi nahwi wa ilmi al-aqidah. Jadi kalau dia ini sudah menguasai disiplin ilmu ya, ilmu tata bahasa, maka para talabatul ilmi yang mengambil ilmu darinya dan orang awam ya, orang awam itu mereka enggak paham, tidak bisa membedakan antara ilmu nahwu dengan ilmu akidah, padahal berbeda. Ilmu akidah ini yang menjadikan seseorang itu paham enggak keyakinannya dengan akidah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Sedangkan ilmu nahwu, ilmu tata bahasa itu sebagai wasilah, sebagai sarana, ya. Laisat ghayah, bukan tujuan. Tapi kalau akidah itu ghayahnya. Kita mempelajari akidah karena tujuannya supaya kita ini berakidah sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ala fahmi salafil umma. Kalau kita belajar ilmu ya, nahwu, sharaf, balaghah ini bukan tujuan, tetapi supaya kita ini bisa memahami nas, bisa memahami dalil yang ada di dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Begitu ya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh ya mengambil ilmu dari al-asaghir, orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah. Mereka meskipun mereka ini tadi ya menguasai beberapa ilmu, disiplin ilmu alat, tetapi itu justru akan menjadikan kita ini terkena syubhat. Contohnya, kalau ada seorang yang sudah tadi menghafal beberapa matan ataupun nadham gitu ya, dia sudah ngelotok gitu kitab Jurumiyah, kemudian kitab Patronanda, usul fikihnya, kemudian kaidah-kaidah ya, qawaidus syar'iyyah, qawaidul fiqhiyah ya. Kemudian sampai alfiyah ya. Kemudian ilmu hadis pun dia sampai menghafal misalkan dalam mustalahul hadisnya Nadham Baiquniyah, kemudian alfiyah al-Iraqi misalkan. Tapi kenyataannya ya, dia ini amaliyahnya itu banyak gitu ya. Kita jumpai yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Maka kalau kita tetap mempelajari, mengambil darinya, yang namanya hati itu lemah ya. Hati manusia itu lemah bolak-balik ya. Waktu saat kita terkena syubhat, maka sudah hilang ya, akidah kita ini tergelincir. Misalkan gini ya, ketika dia itu mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan ya, Allah itu ada di setiap tempat ya. Maka kita enggak berani membantah wong dia sudah hafal alfiyah, dia sudah hafal qawaidul fiqhiyah, dia sudah hafal ilmu-ilmu, disiplin ilmu tata bahasa yang lain. Masa kita ingin menyesatkan? Kan enggak berani. Maka kita justru akan terpengaruh dengan pemikirannya, pemahamannya. Oh ternyata benar juga Allah fi kulli makan. Yang dimaksudkan adalah ilmunya, tetapi dia maksudkan adalah zatnya. Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas berbeda. Kalau ilmu Allah itu meliputi atas segala ruang yang ada, benar. Tapi kalau zatnya Allah meliputi di mana-mana ya. Kalau Allah di mana-mana berarti Allah di kelas, Allah di masjid, Allah di kamar mandi, Allah di asrama. Sampai mengatakan wijatul wujud ya, Allah itu menyatu dengan jiwa manusia, jelas sesat yang nyata. Makanya kalau kalian melihat ya, ada orang yang bersolawat sambil menari-nari gitu ya. Pernah melihat tari payung gitu ya. Jadi
berputar gitu. Tapi dia berputar itu nggak pusing, ya, sampai 100 kali ya. Jadi sampai ya pakai gamisnya itu seperti rock gitu ya. Jadi berputar seperti mangkok gitu. Dia nggak pernah merasa pusing sampai 100 kali. Kenapa? Karena dia sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Sudah menyatu, ya. Sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya wahdatul wujud, ya. Jadi Allah ini menyatu dengan jiwa manusia, jelas keyakinan yang batin. Ini yang digandrungi oleh masyarakat kita. Ya. Jadi nanti di bulan ya Agustusan yang biasanya nanggap dangdut ini, dangdut nanti enggak laku. Ganti nanti selawat, ganti qasidah dengan tari payung gitu ya. Nanti dengan tarian apalagi. Itu nanti akan tergeser gitu. Jadi maksiat-maksiat itu nanti akan tergeser dengan amalan-amalan bid'ah. Kenapa? Yang ramai, yang marah ini amalan bid'ah, karena bid'ah ini lebih disukai oleh syaitan. Al-bid'atu ahabbu ila syaitani minal ma'asi. Jadi pelaku bid'ah, perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada orang yang melakukan maksiat. Kalau orang melakukan maksiat ya, misalkan dia teler gitu ya, kemudian dia minum pil koplo gitu ya, dia tahu kalau dia itu melakukan perbuatan itu salah. Nabi coba kalau orang ini sedang bersolawat gitu, ya solawat Jibril lah, atau solawat Badar, atau solawat sapu jagat gitu. Nah, dia menganggap itu sedang melakukan amal soleh, bukan suatu maksiat ya. Masa orang bersolawat dicegah? Orang yang bersolawat itu akan dapat syafaat. Ya benar, tetapi caranya yang nggak benar, solawatnya yang tidak benar. Makanya mereka ini sulit bertobat. Kalau kita nasihati ya, kita paling dicap dasar Wahabi. Ya, dikit-dikit membid'ahkan, ini dikit mengkafirkan, bukan masalah bid'ah kafir musyrik. Tapi memang amal perbuatan itu yang diingkari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi penting sekali lagi kita mengambil ilmu dari orang-orang yang jelas pemahaman. Ya. Jadi mengambil ilmu dari orang yang mereka ini memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ala fahmi salaful ummah. Ya. Mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf seperti itu. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, lihada nara annal insan la yajlisu ila ahli bid'ah wal ahwa mutlaqa. Jadi manusia tidak boleh dia itu bermajlis, berduduk-duduk bersama ahli bid'ah secara mutlak, enggak boleh. Ya, enggak boleh karena kita akan terpengaruh dengan pemahamannya dengan bid'ah. Kalau ilmu kita minim, dalil kita itu minim, maka kita akan mudah terkena dengan syubhat. Ya, dan syubhat itu terus menyambar-nyambar kata para ulama. Hatta in kana la yajidu ilmul arabiyyah wal balaghah was sarf illa fi. Misalkan nggak ada ustaz yang memiliki pemahaman salaf ini, dia paham tentang masalah bahasa Arab misalkan. Ya. Kecuali yang paham bahasa Arab itu orang ahlul bidah. Dalam kondisi seperti ini pun tetap kita nggak boleh, ya, tetap nggak boleh menghadiri atau mengambil ilmu dari kalangan ahlul bid'ah. Hatta in kana la yajidu ilmal arabiyyah wal balagha was sarf illa fihim fa yusajjilullahu lahu khairan min, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebaikan darinya. Ya anna qaunana na'ti li haula wa nataraddadu ilaihim la syakka annahu yujabu hururuhum wa iqtirarun nas bihim, ya. Karena ini yang menjadikan manusia itu nanti tertipu, ya. Maghrur itu tertipu dengan hal-hal yang mereka itu memang mudah, pandai dalam memberikan konsep, ya. Mereka ini pandai dalam retorika, ya. Jadi mereka pandai dalam mengundang manusia. Karena kenapa? Ya, salawat-salawat ini ramai karena disukai oleh hawa nafsu, ya. Coba kalau hanya salawat begitu saja, tidak diiringi dengan musik gitu. Kemudian dengan suara yang ala kadarnya, suara yang fals gitu. Suaranya fals, ya. Kemudian enggak ada iringan musik,
kemudian juga nggak ada wanitanya, ya sepi, nggak laku. Ya. Kenapa sholawat ini bisa ramai, bisa digandrungi oleh manusia? Karena tadi ya dilakukan intonasinya itu memang sangat merdu, bukan merdu merusak dunia. Tapi memang benar-benar merdu yang itu memang suaranya mantul-mantul gitu. Jadi memang enak didengar ya. Kemudian yang kedua karena diiringi dengan tadi, dengan musiknya, dengan ya drumnya, dengan rebana. Kemudian didatangkan lagi ya dengan berbagai macam ya, ada wanitanya, bahkan terkadang undang artisnya ya. Ini kan menjadi daya tarik sehingga ini adalah sebuah ya amalan yang terus langgeng gitu ya. Terus akan terus muncul gitu di tengah masyarakat dan susah ya, sulit untuk dibendungnya. Karena sudah menjadi satu ya, bid'ah ya maksiat jadi satu, sehingga itu yang pertama sudah terkena syubhatnya, yang kedua syahwatnya ya. Jadi antara syubhat dan syahwat itulah yang diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian khawatir Islam ya, ayat talabah ibba ya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah menyampaikan dalam sebuah hadis gitu ya. Sebagaimana dari sahabat ya, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ya berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tu'radu al-fitan 'ala al-qulubi kal hasiri 'udan 'udan fa ayyu qalbin ashribaha nukit fiha nuktatun sauda wa ayu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah-fitnah menempel dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikitnya bagaikan tenunan ya, sehelai tikar, dan hati yang menerima niscaya timbul bercak ataupun noktah noda hitam. Sedangkan hati yang mengingkari, yang menolak fitnah, niscaya akan tetap bersih, tetap akan putih, ya, cemerlang. Sehingga hati menjadi dua, yaitu hati yang putih, yang bersih, dan ya hati yang memang itu kena noda ataupun yang hitam. Ya, itulah pernyataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita ini hati kita banyak, ya, terkena syubhat dan syahwat, maka akan ada ron di situ ya. Ron itu seperti noda-noda yang menempel dalam hati-hati kita ya. Kemudian kalau kita hilangkan terusnya, kita bersihkan, kita tinggalkan syubhat dan syahwat tadi, maka hati kita ini akan menjadi hati yang putih, yang cemerlang, dan juga hati yang mudah menerima nasihat dari orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita. Kemudian ya, di antara bahayanya tadi ya, fitnah-fitnah ya. Jadi fitnah itu ada dua ya, fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya di dalam surat At-Taubah, kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah wa aktsara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'tum alladzina min qablikum bi khalaqikum wa khudtum kalladzi khadu ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, keadaan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik seperti orang yang sebelum kalian ya. Mereka lebih kuat daripada kalian dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati bagiannya yang ada ya. Maka camkanlah tadinya sia-sia amalan orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu di dunia maupun di akhirat ya. Jadi intinya kita untuk terus berpegang teguh dengan sunnah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian itu melakukan bid'ah ya, karena sudah disempurnakan agama Islam ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan.
Jadi Allah telah menyempurnakan agama Islam ini, tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurang-kurang. Dan kita tidak boleh mengambil ilmu dari kalangan orang-orang ahlul bidah tersebut ya. Hada ma aqulu lakum ya. Ma naktafi bihadzal qadar bi kafratul majlis subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.